Halo guys, selamat datang di Rekapin. Rekap kali ini adalah sebuah film berjudul The Heist of the Century. Silahkan nikmati dan jangan lupa untuk berikan dukungan kalian dengan subscribe channel ini. Terima kasih. Fernando Araujo adalah seorang seniman dan instruktur judo. Kehidupannya tampak biasa-biasa saja dan jauh dari kata masalah. Namun ia tidak puas dan berpikir bahwa karirnya sebagai seorang seniman masih jauh dari kata sukses. Suatu malam dalam perjalanan pulang ke rumahnya, ia berhenti untuk merokok karena hujan turun dengan deras. Setelah Fernando selesai merokok, ia membuang rokoknya yang perlahan-lahan terbawa air dan jatuh ke dalam saluran pembuangan di dekat tepi sungai Rio. Karena penasaran, dia pun menyusuri selokan itu dan tiba-tiba sebuah ide gila muncul di benaknya. Keesokan harinya, Fernando menemui teman insinyur sipilnya, Sebastian. Ia lalu mengusulkan ide untuk merampok ban. Ternyata Sebastian juga sedang mengalami kesulitan keuangan, jadi dia pun terbuka dengan ide tersebut. Namun dia memperkirakan bahwa rencana tersebut akan membutuhkan peralatan dan uang yang banyak. Oleh karena itu Fernando mulai mencari penyandang dana dan bertemu dengan temannya yang lain bernama De Bauza. Sayangnya dia pun juga sedang tidak memiliki uang. De Bauza pun menyarankan Fernando untuk pergi ke temannya yang adalah seorang pencuri bernama Mario. Adegan kemudian berpindah ke Mario yang masuk ke sebuah kantor di malam hari dan dengan rapi mencuri uang dari brankas. Dia bahkan tidak terlihat khawatir selama melakukan aksinya ini, yang menunjukkan bahwa perampokan kecil seperti ini sangat mudah baginya. Keesokan harinya, Fernando bertemu dengan Mario di sebuah kafe dan menjelaskan idenya. Pencuri ulung itu awalnya tidak tertarik, tetapi setelah Fernando meyakinkannya dengan mengatakan bahwa jika mereka melakukan pencurian ini, maka Mario tidak harus mencuri lagi selama sisa hidupnya. Fernando kemudian membawanya ke lokasi yang sama dan menurunkan pita pengukur ke dalam got tepat di luar ban. Dia juga mengajak Mario turun ke gorong-gorong untuk menemukan bagian bawah pita pengukur tersebut. Setelah melakukan perhitungan, Fernando mengumumkan bahwa mereka tinggal 18 meter lagi untuk menjadi jutawan. Dalam adegan berikutnya, Fernando, Mario dan De Bauza berkumpul untuk mendiskusikan pencurian secara lebih lanjut. Mereka berencana untuk menggali terowongan ke dalam ban, tetapi semua ruangan di dalamnya memiliki sensor gerak. Namun, Fernando mengatakan bahwa sensor gerak tidak mendeteksi gerakan, mereka hanya mengidentifikasi perubahan suhu. Oleh karena itu dia telah membuat setelan dari kantong tidur yang dapat membantu mereka menyamarkan suhu tubuh mereka. Sekarang masalahnya adalah mereka tidak tahu bagaimana cara membuka brankas ban. Oleh karena itu, keesokan harinya kelompok tersebut memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Fernando mengambil gambar tempat parkir ban yang terletak di belakang gedung. Sebelum akhirnya masuk ke dalam bersama Sebastian. Sebastian berpura-pura membuka rekening, sementara Fernando mengambil gambar di dalam ban. Sayangnya, apa yang dia lakukan terlihat oleh petugas keamanan. Fernando dengan cepat mencoba untuk pergi tetapi petugas keamanan menangkapnya dan membawanya ke ruang bawah tanah untuk diinterogasi. Anehnya ini semua adalah bagian dari rencana Fernando. Ia menggunakan kesempatan ini untuk mengamati dengan seksama ruang brankas. Sementara itu, pihak keamanan memeriksa semua barang miliknya termasuk kamera. Namun, mereka tidak menemukan bukti apapun. Kemudian di sini terungkap bahwa Fernando sudah mengambil kartu memori kamera itu tanpa sepengetahuan para petugas keamanan. Setelah pulang dari bank, Fernando dan Sebastian membuat denah ban dengan menggunakan gambar-gambar foto dan ingatan mereka. Selanjutnya, mereka mengukur jarak antara lubang got dan bank dengan menggunakan perputaran pada roda sepeda. Keesokan harinya, Fernando menggunakan pengetahuan geometrinya untuk menghitung sudut di mana mereka harus menggali terowongan untuk mencapai ban. Di sini juga terungkap bahwa uang yang akan dicuri kelompok tersebut telah diasuransikan, sehingga tidak ada seorang pun kecuali ban yang harus menanggung kerugian karena pencurian mereka. Film pun berlanjut. Malam itu Fernando dan yang lain masuk ke saluran pembuangan dan mulai menggali terowongan. Keesokan harinya mereka mempekerjakan orang lain bernama Alberto, yang dipekerjakan untuk mengurus masalah mobil pelarian aksi mereka. Fernando dan kelompoknya belum menemukan cara untuk membuka 400 loker yang awalnya mereka pertimbangkan untuk menggunakan obor las, tetapi itu akan memakan waktu 1,5 menit per kotak dan total 7 jam. Oleh karena itu Fernando pun menyarankan untuk menyewa loker yang jenisnya sama dengan loker yang ada di brankas dan mempelajarinya dengan cermat. Keesokan harinya, Mario pun pergi ke cabang lain dari ban yang sama dan menyewa brankas lokernya. Ketika membukanya, dia memperhatikan dengan seksama jenis kunci brankas tersebut. Selanjutnya Mario dan komplotannya juga mencuri sebuah mobil van dan menunggu Alberto di depan rumahnya. Tak lama kemudian mereka didekati oleh polisi. Keduanya panik karena mengira mereka akan ditangkap.
Tetapi untungnya Alberto dan istrinya tiba dan memberitahu petugas bahwa mereka adalah teman dari Alberto. Kemudian, kelompok ini terus menggali terowongan dan suatu hari mereka mengalami kecelakaan dan merusak bor. Fernando mengesampingkan insiden itu dan berencana untuk membeli bor baru. Namun hal ini membuat Mario marah karena ia telah menginvestasikan banyak uang dalam proyek tersebut. Kemudian malam pun tiba. Fernando mengunjungi pacarnya dan mereka memandangi bintang di langit bersama-sama. Dan ajaibnya, tiba-tiba saja Fernando mendapatkan sebuah ide dan dia pun segera bergegas ke rumah Mario. Fernando mengatakan kepadanya bahwa ia telah menemukan sebuah solusi baru untuk perampokan ini. Dia mengatakan bahwa bank akan terlindungi dengan baik saat buka dan tutup. Namun langkah-langkahnya berbeda. Bank memiliki langkah-langkah keamanan yang baik untuk mencegah pencurian uang tunai dan protokol yang baik untuk menghindari pencurian terowongan. Namun, mereka tidak memiliki langkah untuk mencegah jika kedua hal tersebut terjadi secara bersamaan. Yang mana membuat Fernando berencana untuk memasuki bank dari depan selama jam kerja dan juga ketika brankas pengaman terbuka. Sehingga hal ini menghindari alarm untuk berbunyi dan memberikan kesan kepada polisi bahwa mereka adalah pencuri kelas teri yang mengincar uang kecil. Fernando ingin membuat semua orang percaya bahwa mereka berencana untuk pergi dari pintu depan bank, sehingga polisi tidak akan mencurigai pelarian melalui terowongan. Mendengar semua ini Mario sangat senang dan dia sangat menyukai ide tersebut. Adegan kemudian dipotong ke hari pencurian, dan saat semua orang mengoleskan lem ke jari-jari mereka untuk menyembunyikan sidik jari. Sebastian kemudian dijatuhkan di saluran pembuangan dan masuk ke dalam untuk melakukan pekerjaannya. Sementara Fernando dan yang lainnya masuk ke dalam bank dengan menyamar, sebelum akhirnya mengenakan topeng mereka. Segera setelah itu, Mario dan Debausa pun berjalan menuju ke lantai 1 sementara Fernando dan Alberto mengambil alih lantai dasar. Pada saat yang sama, mereka menodongkan senjata dan memerintahkan semua orang untuk tiarap di lantai. Seorang penjaga keamanan menyaksikan kejadian itu dari ruang CCTV dan segera memberitahu polisi. Kemudian terungkap bahwa Fernando mendengar komunikasi dari walkie-talkie-nya. Mario memerintahkan kasir untuk memasukkan uang ke dalam tas sementara Alberto pergi untuk mengunci pintu parkir. Polisi akhirnya tiba di luar dan melihat Fernando menodong seorang warga sipil. Setelah itu, Fernando kembali ke dalam dan memberitahu temannya bahwa tahap pertama telah selesai. Begitu Mario mendengar hal ini, ia menodong seorang wanita dengan pistol dan memerintahkan satpam di ruang CCTV untuk menyerahkan diri. Petugas keamanan tersebut awalnya enggan menuruti perintah, hingga pada akhirnya dia pun mau dan Mario segera mengambil senjata dan ponselnya dari penjaga tersebut. Selanjutnya, kelompok tersebut menonaktifkan semua kamera di bank. Fernando pergi ke ruangan kecil dan memindahkan sebuah lemari dari sisi lain. Sebastian mencoba untuk mendobrak dinding dan pada akhirnya runtuh dan terlihat sebuah terowongan yang memasuki bank. Keduanya kemudian mengambil beberapa peralatan dari mobil mereka menuju ke ruang brankas dan mulai merakit mesin untuk membukanya. Kemudian adegan berpindah ke flashback saat Sebastian telah membuat mesin cannon power yang dapat membobol kunci brankas dalam waktu 7 detik. Selanjutnya, gerombolan itu pun memasang pengatur waktu di jam tangan mereka saat Sebastian dan Fernando mulai membobol semua loker. Sementara itu, media polisi dan kerabat para sandera berkumpul di luar bank. Kapten polisi berbicara dengan penjaga keamanan dan mengetahui situasi di dalam. Di tempat lain, saat Fernando dan Sebastian terus membongkar loker, tiba-tiba mereka mendengar suara polisi memanjat ke atas atap. Mario kemudian menerima telepon dari kapten, di telepon penjaga yang Mario sudah ambil sebelumnya. Sebuah flashback kembali mengungkapkan bahwa Fernando juga telah mempersiapkan skenario ini sehingga Fernando menyuruh Mario untuk mempraktekkan seni negosiasi. Mario pun berbicara kepada kapten bahwa ia akan bernegosiasi dan memerintahkannya untuk memindahkan semua pasukan dari teras gedung ban dan mengancam akan membunuh warga sipil jika keinginannya tidak dituruti. Kapten pun menyetujuinya, tetapi ia secara diam-diam mengirimkan 2 sniper ke gedung di sebelah bank. Ia kemudian bertanya kepada Mario mengenai tuntutannya dan Mario mengatakan bahwa ia ingin untuk berbicara dengan jaksa wilayah. Sang kapten kembali setuju untuk memenuhi permintaannya dan meminta waktu 1 jam pada Mario. Sementara itu, Fernando dan Sebastian telah membuka banyak brankas. Mereka menemukan bertonton uang tunai, emas, dan ornamen berharga lainnya. Sementara itu, di luar polisi menilai situasi dan menyimpulkan hanya ada 2 cara untuk masuk ke dalam bank, yaitu gerbang utama dan tempat parkir. Namun, mereka tidak tahu apa-apa tentang lokasi para sandera. Mereka juga menyimpulkan bahwa ini hanyalah percobaan perampokan dan yakin tidak akan ada sandera yang akan dibunuh. Setelah beberapa saat, kapten kembali menelepon Mario dan memintanya untuk menyerah.
Dia mengatakan bahwa para perampok tidak memiliki catatan kriminal sehingga mereka akan mendapat hukuman yang ringan. Kapten juga menawarkan Mario untuk mencarikannya pengacara. Sebagai tanggapan, Mario mengatakan bahwa dia akan mendiskusikannya dengan para komplotannya terlebih dahulu. Sementara itu, Fernando dan Sebastian harus membobol lebih banyak berangkas pada saat bersamaan telepon seorang sandera tua mulai berdering dan terungkap bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya. Mario kemudian mengucapkan selamat ulang tahun pada sandera tersebut sementara Bowser mengambil coklat dari sandera lain dan memberikannya kepadanya. Petugas sniper menyaksikan mereka merayakan ulang tahun wanita tersebut dan menyampaikan informasi tersebut kepada kapten yang membuatnya tampak terkejut. Mario pun akhirnya membebaskan wanita tersebut sebagai hadiah ulang tahunnya dan mengantarkannya ke depan pintu bank. Dia kemudian bersandar di jendela dan mengatakan kepada kapten bahwa dia sebenarnya telah menghabiskan 15 tahun di penjara dan dia hanya akan menyerah jika jaksa penuntut umum meyakinkannya bahwa dia akan mendapatkan hukuman yang ringan. Mendengar hal ini, kapten memerintahkan penembak jitu untuk menahan diri dan Mario pun menjauh dari jendela. Di sini kemudian terungkap bahwa dia sebenarnya sedang menguji apakah polisi akan segera menembaknya atau tidak. Jaksa wilayah akhirnya tiba dan berbicara dengan Mario. Anehnya, Mario mulai melontarkan cacian kepada jaksa penuntut umum dan menolak untuk berbicara dengannya. Mario kemudian menuntut untuk berbicara dengan pengacaranya. Namun, ketika kapten meminta nomor pengacaranya, Mario justru memberinya nomor telepon salah seorang sandera. Mario pun kembali berbicara dengan jaksa penuntut umum, namun kali ini berpura-pura sebagai pengacara palsunya. Dengan cara ini, Mario yakin akan mengulur dan memberi banyak waktu untuk teman duanya mengambil semua uang yang ada di berangkas. Selanjutnya Mario menahan semua sandera di lantai pertama, sementara Fernando dan yang lainnya mulai mengangkut barang jarahan mereka melalui terowongan. Mario kemudian mematikan ponselnya dan hal ini membuat sang kapten ragu apakah dia benar-benar serius untuk menyerah atau tidak. Saat itu dia juga melihat lubang got dan mengetahui bahwa kemungkinan para perampok telah menemukan cara alternatif untuk melarikan diri, yaitu melalui saluran pipa yang ia lihat. Sementara itu, setelah memuat barang jarahan ke dalam kapal, Fernando meninggalkan semua senjata di lemari besi untuk polisi. Flashback kemudian mengungkapkan bahwa semua senjata itu sebenarnya adalah mainan anak-anak. Hal ini Fernando rencanakan karena dirinya tidak ingin melukai warga sipil manapun. Akhirnya, Mario pun juga meninggalkan para sandera di lantai pertama dan bergabung dengan Fernando di ruangan kecil. Segera setelah dia pergi, semua sandera yang ketakutan mengambil telepon mereka dan mulai menelepon kerabat mereka di luar. Pada saat bersamaan, kapten juga mengirim pasukan ke saluran pembuangan, sementara yang lain menyerbu ke ban dari depan. Flashback kembali mengungkapkan bahwa Fernando sejatinya telah mengantisipasi aksi polisi yang akan mengetahui tentang saluran pembuangan, oleh karena itu Fernando telah menyarankan teman-temannya untuk membangun bendungan agar ketinggian air meningkat, yang memungkinkan mereka untuk pergi ke arah yang berlawanan dengan perahu motor. Sementara itu di dalam bank, kapten akhirnya menemukan terowongan terbuka, di mana sebuah bom menghalangi pintu masuk. Namun, dia segera mengetahui bahwa bom bersama dengan senjata itu palsu. Sayangnya bagi kapten, semuanya terlambat karena para pencuri telah berhasil melarikan diri. Di sisi lain, Fernando dan kelompoknya yang sudah melarikan diri dari tempat kejadian sudah mencapai checkpoint aman mereka dan menghancurkan semua peralatan yang mereka gunakan dalam perampokan ini. Mereka kemudian menuju ke rumah Alberto dan membagi hasil rampokan secara merata. Beberapa bulan telah berlalu dan kelompok tersebut tampaknya sudah menikmati kehidupan terbaik mereka. Sampai pada suatu hari istri Alberto memergokinya berselingkuh. Hal ini membuatnya sangat marah dan melaporkannya ke polisi, memberitahukan bahwa suaminya sebagai salah satu pencuri dalam pencurian bank. Akibat hal ini, satu persatu semua pencuri pun ditangkap. Film kembali maju 7 bulan kemudian, di mana Fernando keluar dari masa tahanannya dan disambut oleh Mario dengan mobil mewahnya. Kemudian terungkap lagi bahwa Fernando juga telah mempersiapkan skenario di mana mereka tertangkap. Hal itulah mengapa dia menyarankan agar mereka menggunakan senjata mainan dalam perampokan ini. Semata-mata agar menghindari korban yang bisa saja terluka atau mati, yang mana akan berdampak pada masa tahanan mereka. Karena tidak ada catatan resmi mengenai barang-barang yang ada di dalam loker tersebut, polisi pun tidak dapat mengajukan tuntutan hukum yang lebih terhadap para perampok, dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu menikmatinya, silakan tinggalkan komentar dan subscribe untuk rekap film yang lebih banyak lagi. Sampai jumpa dan sehat selalu.